Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah hingga hari ini kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dalam keadaan berislam, masih dalam keadaan sehat, masih Allah mudahkan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Jumat-Jumat yang sudah kita kerjakan. Sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana tadi sudah diinfokan kepada kita bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan insya Allah, kurang lebih sebulan lagi. Maka di khutbah siang hari ini khatib akan menyampaikan 1-2 perkara yang berkaitan dengan ibadah saum dan juga Ramadan, dengan harapan semoga menjadi tambahan ilmu, tambahan bekal buat kita semuanya. Dan semoga kita pada saatnya nanti dimudahkan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maksud berpuasa di sini bagi kita umat Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan yang difardukan di ayat ini adalah puasa Ramadan, yang mana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa Ramadan bagian dari rukun Islam. Tidak ada alasan untuk meninggalkan puasa Ramadan selagi seseorang memang tidak memiliki udzur atau rukhsah yang dibenarkan oleh Islam. Udzur yang dibenarkan misalkan kaum perempuan lagi datang bulan, rukhsah misalkan seseorang lagi safar, tetapi nanti bila tidak berpuasa harus mengganti di bulan yang lain atau diqadha. Jadi puasa Ramadan bukan sekedar wajib, tetapi lebih dari itu termasuk bagian dari rukun Islam. Begitu pula sholat fardu 5 waktu sehari semalam, itu pun bagian dari rukun Islam. Maka bagi siapapun seorang muslim yang sudah balik berakal, mukim, tidak safar, tidak ada rukhsah, tidak ada halangan lain yang dibenarkan oleh syariat, mau tidak mau wajib harus melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Barangkali ada di antara kita yang dulu pernah meninggalkan puasa Ramadan, maka bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah tahu, jangan sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada udzur atau rukhsah apapun. Dalam kitab Al-Kabair atau kumpulan dosa-dosa besar, Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa termasuk di antara dosa besar adalah meninggalkan sehari puasa Ramadan tanpa ada udzur yang dibenarkan. Termasuk dosa besar jamaah, bukan sekedar dosa, tapi dosa besar. Dosa besar itu penjelasan para ulama adalah dosa yang hukumannya disebutkan dengan jelas. Seperti misalkan terkena laknat Allah, diharamkan masuk surga,
diancam masuk neraka, dijauhkan dari aroma wangi surga dan lain-lain sebagainya, itu namanya dosanya dosa besar. Termasuk hukumannya misalkan di dunia harus dicambuk atau dipukul 100 kali, maka itu pun termasuk kategori dosa besar. Nah, berkaitan dengan saum Ramadan, dalam satu hadis disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW tengah tidur, beliau pernah bermimpi. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, kita harus pahami jamaah bahwa mimpinya para nabi itu, termasuk Nabi Muhammad, bukan sekedar mimpi, bukan seperti mimpinya orang biasa selain nabi. Ulama menjelaskan bahwa mimpinya para nabi itu bagian dari wahyu. Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya, awalnya lewat mimpi. Nabi Yusuf ketika kemudian menjadi orang yang dihormati, kemudian saudara-saudaranya sujud kepada beliau, itu pun awalnya dari mimpi. Nabi Muhammad SAW pernah bermimpi dibawa naik ke sebuah bukit atau gunung yang terjal, dikawal, diapit, diantar oleh 2 orang malaikat. Sesampainya di atas bukit, beliau mendengar jeritan yang sangat keras. Ketika beliau bertanya kepada malaikat yang membawa, suara siapakah ini? Maka lalu dijawab, ini adalah suara jeritan sekumpulan penghuni neraka yang sedang disiksa. Kemudian setelah mendekati lebih dekat lagi kepada sumber suara, ternyata Nabi Muhammad melihat fenomena yang sangat mengerikan, di mana beliau melihat sekumpulan orang yang tengah disiksa dengan keadaan digantung, kaki di atas, kepala di bawah. Kemudian lebih dari itu, mulut mereka robek-robek mengucurkan darah. Melihat fenomena tersebut, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat, siapakah mereka ini? Malaikat lalu menjawab, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka ini adalah orang-orang yang dengan sengaja, tanpa ada udzur, tanpa ada alasan, yang berbuka puasa sebelum tiba waktunya berbuka. Kalau sengaja berbuka sebelum tiba waktunya berbuka, artinya dari awal, dari waktu fajar, dari waktu subuh berpuasa. Tetapi sebelum tiba waktu maghrib, masih di waktu yang harus berpuasa, sudah membatalkan puasanya terlebih dahulu tanpa ada udzur atau alasan yang dibenarkan. Ini saja mendapat siksa yang sangat mengerikan. Bagaimana halnya dengan orang yang sedari awal memang tidak mau berpuasa Ramadan? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya barangkali di antara kita ada yang pernah dengan sengaja meninggalkan puasa Ramadan, harus bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Semoga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang tadi disebutkan adalah hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, kemudian juga Ibnu Hibban dan juga Imam Nasai. Status sanad hadis ini menurut ulama adalah sahih atau hasan. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan persiapan menyambut bulan Ramadan, yang tidak kalah penting adalah kita berdoa, hadirin, meminta, memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Salah satu doa yang sudah masyhur, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan, sampaikan Ramadan kepada kami dan terimalah ibadah kami. Kalau bahasa kitanya, kalau yang belum hafal boleh dengan bahasa kita. Intinya minta disampaikan ke bulan Ramadan. Ada juga doa yang lain, misalnya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Boleh. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan keistimewaan bulan Ramadan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Maksudnya setan dari kalangan jin. Para ulama ada yang menjelaskan begini, hadis ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, memang secara hakiki pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dari golongan jin dibelenggu sebagai tanda awal masuknya bulan Ramadan. Pengertian yang kedua, maknanya adalah makna maknawi, bukan makna hakiki. Artinya, kalau pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, kaum muslimin diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan, ibadah, kebaikan, dan dimudahkan untuk menjauhi keburukan, maksiat, dosa di bulan Ramadan yang tidak Allah berikan kemudahan itu sebagaimana di bulan yang lain. Contoh yang gampang, maaf, mungkin ada di masjid ini, bahkan mungkin di masjid lain, jamaah seseorang yang ketika di luar Ramadan tidak pernah ke masjid, tetapi ketika Ramadan datang diringankan oleh Allah untuk datang ke masjid. Yang sehari-hari biasa mungkin baca Al-Quran tidak pernah, tetapi ketika Ramadan dimudahkan oleh Allah. Yang sehari-hari jarang sholat berjamaah, tetapi ketika Ramadan dimudahkan oleh Allah. Nah, ini diantara makna hadis ini. Kemudian yang berikutnya, jamaah rahimakumullah, bahwa Ramadan ini adalah sebagaimana sudah dikenal, sudah masyhur, disebut juga dengan bulan maghfirah atau bulan ampunan. Bila kita menginginkan ampunan, pemaafan dari Allah, maka sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini. Dalam satu hadis Nabi bersabda bahwa Ramadan yang satu kepada Ramadan yang lain menjadi penghapus dosa. Bahkan di hadis yang lain lagi Nabi menjelaskan, sungguh celaka, sungguh merugi seseorang yang kedatangan bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi meninggalkan dia, sementara dosa-dosa orang tersebut belum diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena tidak memanfaatkan momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mungkin yang lain kaum muslimin pada berpuasa, ini mah enak-enak tidak mau berpuasa. Mungkin yang lain ada juga yang berpuasa tapi berpuasa dilaksanakan, puasa Ramadan dilaksanakan tapi